Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas satu konsep yang sangat menarik, yaitu tentang konsep dasar warga negara dan penduduk Indonesia. Penduduk dan warga negara secara konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum pasal 26 ayat 1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ayat 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Namun, untuk memahami lebih lanjut tentang konsep dasar penduduk, warga negara, dan rakyat, mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang yang asing atau warga negara asing. Rakyat adalah warga negara yang sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara. Selanjutnya, tentang status warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang terlahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan anak yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Kesepuluh, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Kesebelas, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kedua belas, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Dalam menentukan status kewarganegaraan terdapat dua asas. Yang pertama, azas ius sanguinis dan yang kedua, azas ius soli. Yang pertama, azas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Yang kedua, azas ius soli,
yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruhi oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat dia dilahirkan. Selanjutnya, asas ius soli maupun ius sanguinis dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yang pertama, apatrid atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B. Artinya, orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, bipatrid atau mempunyai dua macam kewarganegaraan ganda. Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Artinya, orang tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Berikutnya, dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Yang pertama, stelsel aktif. Merupakan seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, atau bisa disebut naturalisasi biasa. Yang kedua, stelsel pasif merupakan seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Biasanya disebut naturalisasi istimewa. Dan tentunya dengan kedua stelsel tersebut seseorang memiliki hak-hak antara lain. Yang pertama, hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Ini digunakan dalam stelsel aktif. Yang kedua, hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Ini biasa digunakan dalam stelsel pasif. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, naturalisasi biasa. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya, naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Selanjutnya, penyebab hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Yang kelima, masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
Yang keenam, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara. Itulah konsep dasar tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.